Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Bismo Nugroho, NIM 094 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan berjalan dengan baik. Kegunaan standarisasi: satu, untuk bisa digunakan banyak orang. Kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. Sedangkan OSI model atau Open System Interconnection Model adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. OSI layer. Yang pertama ada application. Lapisan paling atas dari OSI layer yang memiliki tanggung jawab menyediakan sebuah interface antar protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Contoh SMPT, FTP, HTTP, Telnet, www, NVS, dan SNMP, dan lain-lain. Selanjutnya presentation. Presentasi layer bertanggung jawab mengidentifikasikan sintaks yang digunakan menggunakan host jaringan untuk berkomunikasi dan melakukan proses enkripsi atau deskripsi informasi atau data agar mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Contohnya seperti JPG, PNG, GIF, MKV, ASCII, dan lain-lain. Yang ketiga ada session. Layer ini bertanggung jawab mengendalikan sesi koneksi dialog dan memutuskan koneksi antar komputer. Contohnya seperti RCP, SQT, dan SCP, lalu NTS. Yang keempat ada transport. Layer ini bertanggung jawab mengirimkan pesan antara dua atau lebih host dalam jaringan dan juga menangani pemecahan, juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Contoh seperti TCP, UDP, atau SPX. Yang kelima, network. Layer ini bertanggung jawab menerapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antara perangkat dalam satu jaringan. Contohnya seperti IP, IPX, AppleTalk, DDP. Yang keenam, data link. Layer ini bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan membungkus bit ke bentuk data frame. Contoh MIC address. Contoh MAC address. Frame relay, PPP, ATM, FDDI, HDLC, ICII 802.2 atau 802.3. Yang terakhir, physical. Layer ini merupakan layer terendah yang bertanggung jawab mentransmisikan bit data digital dari physical perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima atau tujuan melalui media komunikasi jaringan. Contohnya seperti Ethernet, RJ45, dan NRZL. TCP atau IP layer. Internet atau IP layer ini menambahkan header di depan paket seperti layer transport. Nah, header ini berisi informasi untuk layer internet penerima. Setelah header terpasang, paket dikirimkan ke layer network interface. Protokol pada layer ini adalah ARP, IGMP, dan ICMP. Network interface. Layer ini memberikan headernya sendiri pada setiap paket. Header inilah yang akan membantu router dan gateway dalam melakukan pengiriman paket kepada tujuan jika semua header terpasang.
Kemudian paket dikirimkan ke tujuan. Protokol pada layer ini adalah Ethernet, token ring, frame relay, dan ATM. Application. Layer ini mengambil informasi dari aplikasi yang meletakkan pada paket kosong yang baru dibuat. Paket ini kemudian dikirimkan ke layer transport. Protokol pada layer ini adalah Telnet, STP, SMTP, DNS, RIP, dan SNMP. Yang terakhir, host to host. Layer ini menerima paket yang dikirimkan oleh layer application. Paket ini kemudian diberikan ke header yang berisi semua informasi yang harus dilakukan terhadap paket oleh layer transport penerima. Protokol pada layer ini adalah TCP dan UDP. Perbedaan OSI dan TCP/IP. OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP merupakan protokol site. OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP/IP merupakan protokol site. Standar OSI layer tidak berguna secara cuma-cuma, sedangkan TCP/IP semua standar digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan setelah diimplementasikan. Yang keenam, OSI layer mengombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TCP/IP mengombinasikan presentation. Yang ketujuh, OSI layer mengombinasikan physical layer ke dalam satu layer, sedangkan TCP/IP mengombinasikan data link. Yang kedelapan, TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Persamaan OSI dan TCP/IP. Satu, sama memiliki application layer meskipun berbeda layanan. Dua, memiliki transport dan network yang sama. Yang ketiga, OSI layer dan TCP/IP sama-sama menggunakan paket switching. Yang keempat, mempunyai transport dan network yang bisa diperbandingkan. OSI dan TCP/IP merupakan topologi paket switching. TCP atau Transmission Control Protocol adalah suatu jenis protokol yang memungkinkan suatu komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam satu jaringan. TCP mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berkonsentrasi koneksi atau connection oriented. Protokol TCP menggunakan jalur data full duplex yang berarti antara kedua host dapat dua buah jalur masuk dan jalur keluar, sehingga data dapat dikirimkan secara simultan. UDP atau User Datagram Protocol merupakan bagian yang masih menggunakan sistem lapisan transport TCP/IP. Memiliki karakter unreliable dan tanpa koneksi antara satu dan beberapa host dalam jaringan TCP/IP. Pada dasarnya, UDP digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas transfer data dengan cepat. Aplikasi UDP paling banyak terjadi pada saat pengguna melakukan streaming video. Protokol ini memang lebih menonjol dalam hal kecepatan daripada cara kerja TCP untuk mengirim data. Yang pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerimanya dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan akan datang berikutnya. Yang kedua, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Yang ketiga, sekarang pengirim dapat mengirim paket lainnya. Keempat, apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirim pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Sedangkan cara kerja UDP untuk mengirim data. UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengirim.
dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya UDP mengirim data jauh lebih cepat daripada TCP. Nah, perbedaan antara TCP dan UDP. TCP reliable sedangkan UDP unreliable. TCP connection oriented sedangkan UDP connectionless. TCP segment retransmission and follow control through windowing. Sedangkan UDP no windowing or retransmission. TCP segment sequencing. Sedangkan UDP no sequencing. TCP acknowledge segment. Sedangkan UDP no acknowledge segment. Network protocol. Pertama, serial line internet protocol. Merupakan yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, simple mail transfer protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, hypertext transfer protocol. Mengidentifikasikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat, telekommunikasi network. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Yang kelima, file transfer protocol. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang menggunakan standar untuk pentransferan file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah network, dalam sebuah internet network. Yang keenam, lightweight directory access protocol. Untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Yang ketujuh, secure socket layer. Digunakan tidak hanya koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang merupakan enskripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 dismod. Yang kedelapan, Simple Network Monitoring Protocol. Untuk monitoring device jaringan, contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, Dedut, dan lain-lain. Yang kesembilan, Secure Shell. Protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH user at IP server. Nomor 10, Post Office Protocol versi 3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ke-11, Internet Message Access Protocol. Untuk mengakses atau mengambil email dari sebuah server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan yang diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Yang ke-12, Internet Control Message Protocol. Untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Yang ke-13, Point-to-Point. Protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. Yang ke-14, Domain Name System. Untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Yang terakhir, HTTPS. Versi aman dari HTTP. Protokol komunikasi dari World Wide Web. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.